Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkal alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Web TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah yang sangat besar, yakni diantaranya adalah dua nikmat yang sangat besar yang sering dilupakan oleh manusia. Sabda Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan oleh orang lain dilupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua masih bisa menjalankan amal-amalan yang disyariatkan dalam agama Islam. Tema kali ini kita akan membicarakan tentang mengandalkan Allah dalam segala keadaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan ataupun kejayaan hidup manusia di dunia maupun akhirat, yakni dengan mengamalkan agama secara sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni diantaranya adalah yakin dengan kalimat La ilaha illallah. Maksudnya kita mengeluarkan keyakinan dalam hati kita tentang makhluk dan kita memasukkan Allah dalam hati kita, sehingga kita telah diajarkan oleh guru-guru kita yang terdahulu, setiap niat apapun pasti belakangnya adalah lillahi ta'ala. Niat sholat lillahi ta'ala, niat wudhu lillahi ta'ala, semuanya itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, dan dia meyakini dalam dirinya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, kemudian ada pertanyaan, mungkin beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang itu maksiat bagaimana? Bukankah maksiat itu nanti orang itu akan dimasukkan ke neraka? Ya, meskipun dia itu maksiat, bahkan di sebuah hadis disebutkan wa in zana wa in saroko. Walaupun dia itu dulunya pernah zina, walaupun dulunya dia pernah mencuri, tapi kalau masih punya keyakinan la ilaha illallah di dalam hatinya, intinya dia tidak keluar dari agama Islam, maka dia tetap akan dijamin masuk surga. Cuman tetap mampir dulu ke neraka. Nah, kemudian selain yakin dengan kalimat la ilaha illallah, bagaimana caranya kita yakini itu? Maka disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Yakni apa artinya? Yakni kita meyakini dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah benar-benar adalah utusan Allah yang membawa syariat-syariat Islam dengan sempurna. Maka ketika ada seorang Badui, Arab Badui bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau diutus untuk apa? Sabda Rasulullah, liutammima makarimal akhlak. Yakni diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena kata Sayyidah Aisyah, istri beliau, istri Rasulullah, bahwasanya akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Quran. Jadi kalau kita mau benar-benar mengandalkan Allah dalam segala hal, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti Rasulullah dalam semua hal, dalam 24 jam. Maka kata para ulama, lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahnya 24 huruf. La ilaha illallah 12, Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Ini menunjukkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 jam
dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa terlepas dari cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya ada istilah adab, adab berjalan, adab makan, adab masuk masjid, adab berdoa, bahkan sampai hal yang terkecil, adab memotong kuku dan lain sebagainya. Ketika kita semua ini menjalankan amalan agama, menjalankan kehidupan sehari-hari persis seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia telah mengandalkan Allah dalam segala hal. Nah, maka misal seperti contoh adab makan saja, hal yang paling kecil, karena kebutuhan makan itu hampir setiap manusia itu pasti membutuhkan makan. Dalam Al-Quran disebutkan kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka makan ini sebenarnya ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling semua orang bisa melakukan. Maka Rasulullah bersabda, ketika orang makan, diantaranya adabnya adalah la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena makan menggunakan tangan kiri itu adalah makannya setan. Jadi kalau kita manusia, makanlah dengan tangan kanan. Itu diantara adabnya. Tapi apakah ketika kita makan dengan tangan kiri itu jadi haram? Enggak. Tapi itu tidak sesuai dengan sunnahnya atau tuntunan Rasulullah. Kalau tidak ada tuntunan Rasulullah, berarti cuma satu jalannya. Kalau nggak ikut Rasulullah, pasti ikut jalurnya setan. Gimana itu? Maka tadi kita kembali lagi, bagaimana cara mengandalkan Allah dalam segala hal? Maka kita ikuti semua adab-adab yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Caranya gimana? Caranya dengan kita belajar adab-adab tersebut. Adab makan, adab minum, adab berjalan, bahkan adab masuk masjid, adab keluar masjid, adab masuk hamam, adab keluar dari hamam, dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Karena juga Rasulullah bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, maka di saat umatku ini lagi krisis adab, maka dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Demikian pemirsa Web TV yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.